Bismillah, yuk kita belajar bahasa Inggris dengan cepat. Kali ini bahasanya adalah preposition atau kata depan. Preposition atau kata depan adalah kata yang letaknya di depan noun, kata benda, pronoun, kata ganti, gerund ataupun di depan noun phrase. Oke, kita bisa mengkategorikannya berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama berdasarkan jumlah katanya, ada dua. Pertama adalah simple preposition atau preposisi yang hanya ada satu kata. Contohnya ya adalah for, of, between, near, far, after, across, dan lain seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kata complex preposition, terdiri atas dua kata atau lebih ya, dua kata atau lebih, 2 sampai 4 kata ya. Contohnya yang dua kata adalah according to, apply for, itu contohnya. Kemudian ada lagi up to, ought to, due to, together with, dan seterusnya. Kemudian ada preposition yang terdiri atas 3 kata. Contohnya adalah in spite of, as well as, an account of, on behalf of, dan seterusnya. Dan ada pula yang terdiri atas 4 kata. Contohnya as a result of, at the hand of, for the sake of, in the event of, dan seterusnya. Itu adalah kategori preposition berdasarkan jumlah katanya. Sekarang yang kedua adalah berdasarkan keterikatannya dengan kata yang lain. Itu kita bisa bagi menjadi free preposition atau preposisi yang bebas, tidak berikatan dengan kata lain. Yang kedua adalah bound preposition atau preposisi yang terikat dengan kata yang lain, baik itu adjective, noun, ataupun verb. Yuk kita bahas satu-satu contohnya. Yang pertama adalah free preposition. Itu preposition of time. Ya, ini yang paling umum ya. Jadi kata depan untuk menunjukkan tempat, dan yang kedua adalah preposition of place, menunjukkan tempat. Dan yang pertama adalah time, menunjukkan waktu, dan yang kedua adalah place. Oke. Nah, di sini kita akan belajar kapan menggunakan add, on, in. Oke. Nah, untuk time ya, add itu digunakan untuk menunjukkan jam, menunjukkan bagian dari hari. Contohnya at night, at afternoon, at morning, dan seterusnya. Kemudian bisa juga dalam ekspresi at the weekend, at Christmas, at Idul Fitri, at Galungan, dan seterusnya ya. Kapan menggunakan in itu digunakan untuk menunjukkan bagian dari hari, in the morning. Oke. Lebih khusus ya, in itu lebih khusus. Kemudian atau musim, in the fall, in the summer, in the winter. Kemudian tahun juga kita pakai in 1999. Kemudian decade, century, itu juga kita pakai in. Nah, kapan kita pakai on? On itu menunjukkan lebih spesifik, on Sunday, on Friday, atau tanggal, on February 14th. Itu contohnya kita pakai on. Kemudian ada lagi durasi ya, for ya, for 2 years, selama 2 tahun. Ada pula nanti kita pakai since, sejak. Kemudian ada from, to, atau until ya, from 1999 to 2025, from the morning to until night, itu contohnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada lagi preposisi yang lain seperti during, after, before ya, kita bisa pakai juga untuk menentukan waktu. Nah, itu yang pertama ya, free preposition based on preposition of time. Next, preposition of place, preposisi yang menunjukkan tempat. Sama sebenarnya, ada in, on, at. Kapan kita pakainya? Yuk kita bahas. Jadi at itu dipakai untuk menunjukkan alamat. Contohnya my address at Jalan Ahmad Dahlan 49, Pelalangan, Ponorogo, Jenangan. Menunjukkan apa itu sebuah public center, at Ponorogo Square, at the Istiqlal, at the port. Kemudian in, kapan kita pakai in? Itu biasanya dalam gedung, in the hotel, in the class, in the school, itu di dalam. Kemudian in itu juga dipakai untuk menyebutkan kota, in Ponorogo, in California, ataupun negara, in Indonesia, in Asia. Nah, on, kapan kita pakai on? On itu dipakai untuk menunjukkan
sesuatu di on the streets, contohnya ya, alamat tapi di jalan. Kemudian ada lagi on the table, pada thing, pada benda. Dan kemudian on the floor, misalkan I'm on the floor 5, seperti lantai di bangunan, itu kita bisa pakai itu juga. Kemudian from to, ya, from Surabaya to Solo, from Magetan to Jakarta, for example, like that. And preposition yang lain yang berkaitan dengan place itu ada behind, beside, into, in the left of, kemudian in the left side, dan seterusnya, inside, outside, itu contohnya. Nah, sekarang bound preposition atau preposisi yang berikatan dengan kata yang lain. Yang pertama adalah verb preposition, apply for. Contohnya, saya mau I apply for a job in the market share. Contohnya. Kemudian ada lagi due to, kemudian ada crash into, look after, look forward, itu contohnya. Jadi ada kata verb, kemudian ada kata prepositionnya itu tadi, makanya disebut sebagai bound preposition. Ini menarik, nanti terutama banyak keluar dalam penggunaan idiom.